Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang teman-teman di video kali ini. Video kali ini kami akan menunjukkan kepada Anda sebuah aplikasi yang luar biasa untuk mengolah inventaris barang secara profesional. Aplikasi ini tidak hanya membantu mengelola data, tapi juga memberikan laporan visual yang mudah dipahami melalui dashboard interaktif. Penasaran? Yuk, mari kita mulai. Oke, pertama kita masuk dulu. Kita akan masuk sebagai admin ya, teman-teman. Admin. Masuk. Nah, enaknya di sini kita dapat melihat semua data langsung di dashboard utama. Ada berapa departemen, ada berapa supplier, jenis pengadaan, kategori. Ya. Oke, lanjut. Kita lihat ke data utama ya, yang tadi ada departemen. Departemen itu apa? Departemen itu divisi, bagian. Ya, dalam organisasi kita itu ada berapa departemen, ada departemen apa aja. Sesuai dengan makalah yang kami buat, yaitu adalah membuat pengelolaan inventaris barang yang sebelumnya manual menjadi digital untuk mempermudah dan mengefisiensikan pendataan barang di Pesantren Bina Insan Mulia. Nah, di Pesantren Bina Insan Mulia, pertama ada departemen kebersihan, kedua ada keamanan, ya. Nah, misalkan kita di sini ingin tambah departemen baru, ya, nama departemennya departemen kesehatan. Ya, ini misalnya kalau ada keterangan ini menjaga kesehatan santri serta melayani um, santri yang sakit, melayani dan merawat santri yang sakit. Oke, simpan. Nah, di sini enaknya ya, daripada manual, kita bisa input dan melihat data secara real time dan mudah gitu. Kalau mau input ngelihat juga laporan dengan mudah gitu. Tentunya selain administrator ada user-user yang lain yang nanti kita bakal jelaskan di eh, penjelasan berikutnya ya. Oke, lanjut ada supplier. Nah, di sini supplier kita beli barang di mana? Nah, ini semua tertera jelas ya. Lalu ada lokasi. Nah, ini lokasinya Departemen Kebersihan menaruh barang-barang tentu saja di gudang kebersihan. Nama lokasinya. Oke, tambah lokasi baru. Contoh lokasinya misalkan kantor keamanan, departemen keamanan. Simpan. Oke, seperti itu. Lanjut, ada jenis pengadaan. Ya, kenapa barang-barang ini dibeli, dalam rangka apa pengadaannya? Contoh misalkan dalam pengadaan bersih-bersih. Ya. Yang kedua misalkan dalam pengadaan apa namanya? melengkapi melengkapi inventaris kelas misalkan. Pastikan siswa dapat belajar di kelas dengan nyaman misalkan. Kita simpan. Lalu kategorinya. Nah, kategori di inventaris kelas ada misalkan ditambah lagi kategorinya alat kebersihan, alat kebersihan. Oke. Baru di sini ada nama barang. Misalkan tambah baru ya nama barang. Nama barang misalkan
em, sapu halaman mereknya Aji misalkan. Kategori alat kebersihan, satuannya beli berapa nih satuannya ya, beli misalkan 20 buah. Nah di sini keterangannya bisa ditulis bisa tidak. Oke, sapu halaman seperti itu. Ini juga gambar itu opsional ya, boleh tambah boleh enggak. Nah nanti bisa diekspor ke XLS, nah langsung terdownload ya, atau agak bahasa gampangnya Excel ya. Ini juga ada pengadaan ya, jenis pengadaan, nama barang, supplier ya. Contoh tadi melengkapi inventaris kelas, nama barang tadi, nama barang ya, dan supplier. Sekarang nama barangnya tadi sapu, suppliernya Denoval, harganya satu sapu misalkan 15.000, jumlah kita ambil 10, tanggal pengadaannya tanggal 27. Oke, simpan dan kembali. Oke, lanjut ada penempatan ya. Nah ini barang ditempatkan di mana biar nanti eh, kita secara jelas gitu, barang tuh nggak berserakan di mana aja. Sapu halaman departemennya kebersihan, lokasinya di gudang kebersihan, jumlahnya kita beli tadi 20, tanggalnya langsung ditaruh. Oke, view. Nah ini mutasi ini gunanya adalah untuk perpindahan. Misalkan ya, penempatan awalnya di ID 1, ID 1 di mana, di apa namanya, gudang kebersihan, mau dipindahkan ke departemen terkini keamanan gitu, lokasinya kantor keamanan, nanti bisa. Lalu peminjaman, karena biasanya dengan banyaknya bagian di pesantren itu tentu saja sering terjadi pinjam meminjam dengan data yang kurang jelas ya, barang-barang tentu dapat hilang begitu saja. Maka ketika peminjaman, akhirnya kita buat ini fitur untuk peminjaman ya, agar kita bisa mudah untuk mendeteksi dipinjam oleh siapa, apakah sudah dikembalikan atau belum gitu ya. Lalu yang kedua, input barang kembali, pengembalian ya. Tentu saja setelah dipinjam harus dikembalikan. Jika belum dikembalikan berarti kita dapat mencari divisi yang meminjam sebelumnya. Itu. Kedua ada retur. Retur ini semisal barangnya kita ingin kembalikan gitu ya. Lalu ada disposal. Disposal itu adalah barang-barang yang tidak lagi dapat berfungsi dengan baik atau rusak ya. Jumlahnya berapa, ini buktinya ya, bukti dari kerusakan barang tersebut. Nah lanjut, di sini ada akunnya, daftar semua akun, ada guest, ada staff, ada administrator. Akses, nah ini tentu saja hanya admin yang bisa buka ya. Kalau guest atau tamu, dia hanya bisa ke menu dashboard. Nah kalau staff dia bisa input pinjam ke menu CRUD, menu departemen ya, dan lain-lain, ada banyak nih. Jadi admin bisa kontrol yang quest staff itu mau dikasih akses apa aja. Tentu saja admin dapat mengakses semuanya seperti itu ya.